Nona F adalah gadis mandiri yang berusia 17 tahun. Sekarang ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Ayah dan bunda Nona F berada di luar negeri sehingga tidak ada yang mengawasi pergaulannya. Akibat minimnya pengawasan orang tua, Nona F tertarik untuk mencoba obat-obatan terlarang, mulai dari menghisap sabu ketika suasana hatinya sedang sedih. Sekarang, Nona F menjadi salah satu warga binaan di lapas kelas 1A di Semarang karena penggunaan obat-obatan terlarang dan narkoba. Nona F akan mengikuti sidang 1 minggu lagi. Oleh karenanya, perawat akan melakukan pengkajian terkait tingkat kecemasan yang bisa muncul akibat dari kondisi keluarganya. Assalamualaikum, selamat pagi, Vi. Selamat pagi, Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nursita. Saya sebagai perawat di sini. Bagaimana kabarnya, Vi? Kurang baik sih, Nas. Sepertinya kamu sedang banyak pikiran ya, Vi. Bagaimana kalau kita cerita? Mungkin karena cemas akan hasil sidang besok ya, Vi. Iya, saya agak takut sama hasil sidang besok. Soalnya kemungkinan ayah sama bunda nggak bakal datang ke sidang besok. Jadi mungkin jika kamu bercerita, kita bisa menguraikan permasalahan yang sedang kamu hadapi, Vi. Jadi nurse nanti bisa tahu bagaimana sih kondisi keluarga saat ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengurangi rasa sedihmu. Bagaimana jika kamu cerita sekarang? Boleh, Nas. Jadi sebenarnya tuh aku kangen sama keluarga aku, Nas, terutama sama ayah sama ibu. Apakah minggu ini mereka akan datang menjumpai kamu? Enggak ada. Soalnya mereka lagi keluar negeri, jadi kemungkinan yang datang cuma kakak sama nenek. Baik, untuk ceritamu ini kita jamin ya kerahasiaannya karena hanya saya, kamu, dan Tuhan yang tahu. Nah, sebelum masuk ke cerita, kita membuat kontrak waktu terlebih dahulu ya, Vi, selama 30 menit. Apakah kamu bersedia? Sekian, Nas. Ini, Vi, jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepadamu terkait kondisi keluargamu. Jadi kamu bisa menjawab sejujur-jujurnya ya, jangan ditutup-tutupi, apalagi dipendam sendiri, oke? Oke, Nas. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Vi. Seberapa puas sih Vivi terkait meminta bantuan dengan keluarga, akan selalu, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah? Misalnya nih, Vivi sedang jalan-jalan ke mall, terus kehabisan saldo, apakah Vivi langsung meminta bantuan keluarga atau bagaimana? Kadang-kadang sih, Mas, soalnya aku anak kedua kan, jadi semua bulan juga terjadi. Terus juga sekarang kan jauh dari orang tua, jadi ya mau nggak mau harus mandiri. Berarti Vivi anaknya mandiri banget tuh. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Vivi. Seberapa puas sih Vivi dalam diskusi dengan keluarga, misalnya ketika Vivi ada masalah itu, seringkah atau selalu atau bahkan tidak pernah berdiskusi dengan keluarga? Jangan sih, Mas, soalnya semua keputusan di tangan ayah, jadi mau nggak mau aku harus ikut keputusan dia. Tapi kadang juga aku nggak suka karena itu nggak sesuai sama keinginan aku. Berarti ayahmu tipe orang yang teguh sama pendiriannya gitu ya? Ya benar. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Vivi. Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, kan Vivi jarang ya. Apakah Vivi pernah sih memberikan pendapat itu saat diskusi keluarga? Memang sih, Mas, waktu liburan kemarin itu ngasih saran kalau satu ini mau kuliah di luar negeri, tapi nggak boleh bersama ayah. Tapi nggak tahu juga alasannya apa, karena nanti tiba-tiba ditolak aja dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Vivi. Seberapa puas sih keluarga Vivi mendukung keinginan Vivi dalam mencapai sesuatu? Nah, itu tuh selalu, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Alhamdulillah sering sih, Mas. Soalnya ayah sama bunda itu selalu mendukung aku, tapi mereka nggak ngizinin aku buat tinggal di luar negeri, jadi aku harus tinggal di Indonesia.
Tapi buat kebutuhan kayak uang, terus kadang-kadang juga di aldi itu kalau kita saling menyimpan itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Seberapa puas sih Vivi dengan cara keluarga menerima perasaan yang sedang Vivi rasakan? Misal nih, Vivi sedang sedih, marah, atau sedang kecewa. Nah, mereka tuh selalu atau kadang-kadang atau bahkan tidak pernah dalam menanggapi perasaan yang sedang Vivi rasakan. Merasa puas sih, nah, soalnya ini kalau lagi marah, lagi emosi, lagi sedih itu selalu minta bunda, tapi ceritanya lewat telepon. Jadi ya bunda memang kita ada saja. Tapi jujur Vivi pengen bunda itu memang secara langsung, tapi karena bunda jauh ya mau nggak mau bunda sering main ke sekolah. Tapi ya, tapi bunda selalu mengerti. Berarti Bunda nggak pernah lupa ya untuk mengenalin Vivi ya. Oke, nah masuk nih ke pertanyaan yang terakhir terkait waktu. Seberapa puas sih Vivi dalam menghabiskan waktu bersama keluarga? Apakah itu selalu dilakukan, kadang-kadang, atau bahkan tidak? Kadang-kadang sih kan, soalnya juga mungkin sama keluarga juga jarang ketemu, jadi menghabiskan waktu bersama keluarganya paling cuma anak-anak aja. Nah, karena 5 pertanyaan sudah kamu jawab semua, jadi Nes mau hitung nih hasilnya. Tapi Nes mau tahu dong bagaimana sih selama kamu tinggal sama kakek nenek, bagaimana sih perasaannya? Senang sih nggak, soalnya kan mereka yang merawat aku dari kecil, terus aku udah jadi jalan sama kakek nenek, terus kalau misalnya tugas aku tanya sama kakek nenek, tapi aku malah nyari kebahagiaan lain yang bikin aku di sini sekarang. Kayak aku nyesal kenapa aku nyari kebahagiaan yang kalah. Nah, meskipun waktu itu aku bahagia, aku merasa senang punya banyak teman, tapi ternyata malah bikin aku di sini. Nah, mungkin bisa kamu jadi pelajaran yang buat belajar lebih. Oke, untuk hasilnya ini menunjukkan 7 nih Vi. Nah, ini tuh termasuk dalam disfungsi keluarga sedang. Maksudnya gimana ya guys? Jadi artinya hubunganmu dengan keluargamu kurang berjalan dengan baik Vi. Terus bakal berani bantu sama aku nggak? Iya, betul sekali. Sudah pasti berterima dulu kepada kamu karena di masa-masa remaja seperti kamu ini masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua Vi. Nah, berhubung dengan kontrak waktu kita yang hanya 30 menit ya Vi, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Oh ya, untuk melihat perkembangan terkait kondisi keluargamu, kita bisa rencanakan ulang di pertemuan yang akan datang. Itu ya Vi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya pamit dulu ya Vi. Oh ya, Vivi setelah ini ada kegiatan apa? Mau baca buku di perpus ya? Wah, gitu. Oke, berarti Vivi suka membaca buku ya? Iya. Oke, semangat ya Vi. Oke, Pamit dulu. gantian ya. Oke.